Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku hari ini? Masih semangat belajarnya? Baik, hari ini kita akan untuk pembelajaran PAI yang ke-5 ya. Wah, udah 5 kali kita belajar secara online seperti ini. Kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang sejarah perjuangan kepribadian Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang siapa? Tentang Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq yang bisa dilihat sifatnya seperti sebelah sini ya. Nah, ini Abu Bakar Siddiq. Dan sekarang kemarin juga sudah kita bahas tentang Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin masih ingat? Khulafaur Rasyidin itu pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah langsung. Jadi dia bukan nabi, bukan rasul, tetapi diberi petunjuk atas kepemimpinannya. Memang luar biasa. Kemarin kita sudah bahas tentang Abu Bakar Siddiq, yaitu beliau sahabat Rasulullah dari sejak kecil, umurnya 2 tahun lebih muda dibanding Rasulullah, dan prestasinya luar biasa. Dan kemarin juga kita sudah bahas tentang Umar bin Khattab yang orang yang sangat tegas kepada keburukan. Sekarang kita akan bahas tentang Utsman bin Affan. Nah, perhatikan ya, di sini ada tentang Utsman bin Affan. Siapakah Utsman bin Affan itu? Beliau adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Tahu kenapa Umar diganti? Umar diganti itu ketika beliau sakit ya. Sebelum sakit, beliau juga diserang oleh seorang yang dari kalangan Khawarij. Nah, sekarang kita akan bahas Utsman bin Affan. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdul Qais. Utsman bin Affan bin Abdul Qais. Nah, dan juga beliau bin Umayyah bin Abi Syam bin Abi Manaf dari suku Quraisy. Nah, ini beliau adalah dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya bernama Urwah, adalah putri Ummu Hakim Al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Jadi Utsman sama Rasulullah itu masih punya hubungan kekerabatan di kakeknya ya, Abdul Muthalib. Rasul Utsman dan Nabi Muhammad itu satu nasab, itu ditemukan dengan ibunya Utsman. Nah, Utsman bin Affan ini orangnya kaya raya dari bangsa Quraisy. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, lebih lama dibandingkan Umar yang 10 tahun, Abu Bakar yang 2 tahun. Nah, beliau ini memerintah dari tahun 23 Hijriah sampai 36 Hijriah, tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Mulai dari usia 70 tahun sampai usia 80 tahun, 82 tahun, luar biasa ya. Dan Utsman ini sangat berbeda kepemimpinannya dibanding Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah setelah usia serta lemah lembutnya yang dimiliki. Utsman itu orangnya lemah lembut loh. Sampai tahu nggak, ada julukan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak malu kepada Utsman, bahkan malaikat pun malu bertemu dengan Utsman. Luar biasa kan? Periode pertama itu Utsman membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini segalanya berjalan lancar. Jadi Khalifah Utsman itu luar biasa. Periode kedua jadi dibagi dua periode, itu periode kedua Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar, diantaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan berbeda kebijakan dengan pemerintah. Itu periode kedua. Apa sih prestasi Utsman? Bisa dilihat ya. Nomor 1, memperluas dakwah Islam. Nomor 2, mengganti gubernur. Nomor 3, memperbanyak nasabah Al-Quran yang dibukukan menjadi 7 teks lengkap. Nah, ini jadi Al-Quran itu dicetak pada zaman Utsman bin Affan. Nah, belum Bapak kasih tahu kan, Khalifah Umar membukukan, Khalifah Utsman menyempurnakan dan mencetak. Terus yang ketiga, membangun bendungan menjadi alus banjir yang besar, mengatur pembagian air ke kota-kota. Selanjutnya membangun perekonomian, menyempurnakan pengaturan. Kenapa sih ada bendungan? Karena
Islam itu sudah luas, bahkan sampai tadi yang Bapak sampaikan kemarin tentang Khalifah Umar udah sampai Persia, udah sampai Romawi. Jadi sana sudah ada air. Membangun jalan dan jembatan untuk memperlancar dakwah dan perekonomian, dan mendirikan masjid-masjid, memperluas masjid dan Nabawi hingga 160 di 160 hasta dengan tiang ulam dan berukir tahta perak dan atap melengkung. Jadi kenapa sih masjid-masjid itu atapnya melengkung? Ini dimulai daripada zaman Utsman bin Affan. Ini prestasi Utsman bin Affan. Keteladranannya bisa kita teladani dari sikap dermawannya. Wah, kalau ini sudah pasti ya, dermawannya Utsman. Ada kisah ketika itu di Madinah krisis air, dan ada satu sumur yang airnya melimpah. Itu sumur orang Yahudi. Ketika sumur itu mau diminta, ternyata orang Yahudi ini pelit, jadi dia menjual harga air di sumur itu setinggi-tinggi, semahal-mahal. Akhirnya karena kasihan dengan orang-orang yang tidak mampu membeli air itu, Utsman datang ke orang Yahudi. Bagaimana kalau saya beli? Atau yang Yahudi, wah saya rugi kalau saya jual. Mending saya tidak mau menjual. Kata Utsman, ya udah, harga sumur ini berapa? Saya beli setengah, kamu setengah, aku setengah. Kata orang Yahudi, wah boleh juga nih, cuma setengah doang harganya. Baik, kalau gitu hari ini aku, besok engkau, hari ini aku. Jadi setiap 1 hari sekali kita gantian. Jadi engkau hari ini aku buat aku, hari besok engkau silakan menjual air di sumur ini. Kata orang Yahudi, wah untung besar nih, masih bisa menjual. Udah dibeli sama Utsman dengan harga yang penuh dan cuma dapat setengahnya, dan setiap hari sekali saya bisa jual. Akhirnya Utsman membeli itu, sepakat orang Yahudi dibeli. Dan ternyata Utsman mengumumkan kepada orang-orang Madinah, wahai penduduk Madinah yang krisis air, silahkan aku gratiskan air di sumur ini selama sehari ini. Akhirnya orang kaum muslimin itu datang mengambil air di hari itu sampai habis. Besoknya ternyata airnya kering gitu. Orang Yahudi melongo ya. Setelah itu besoknya lagi airnya sudah melimpah lagi, Utsman menggratiskan lagi, diambil lagi sampai habis. Besoknya pas lagi Yahudi kering. Akhirnya orang Yahudi menyerah dan dikasihkan. Ya udah Utsman, tebus aja tuh harga sumur, tebus lagi dengan harga setengahnya tadi. Selesai dijual, sampai sekarang sumur itu ada. Sampai rekening Utsman katanya sih ada di Arab Saudi. Wallah, sikap keadilan Utsman. Utsman ini adil dalam memerintah. Sikap kesederhanaan Utsman yang sudah Bapak sampaikan. Istana Khalifah itu jangan dibayangkan kayak istana presiden sekarang, tapi istana Khalifah itu hanya tikar yang di atasnya ada telapak kurma yang mencintai ke bawah. Sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kaum kafir Quraisy atas Fathul Makkah. Masih ingat kejadian Hudaybiyah? Utsman kan yang jadi utusan Rasulullah untuk berdiplomasi dengan Abu Sufyan, dan hasilnya perjanjian Hudaybiyah. Yang selanjutnya sikap jujur Utsman bin Affan, dan tadi yang terakhir sikap malu Utsman bin Affan yang sampai malaikat pun lalu bertemu dengan Utsman bin Affan. Lantas kenapa sih Utsman itu, bagaimana proses selesainya Khalifah Utsman bin Affan ini? Ada pertanyaan bahwa sudah sampaikan di periode kedua, bahwa sesungguhnya Utsman bin Affan itu terjadi pemberontakan yang cukup besar, dan orang-orang sudah mulai datang dari orang Islam yang munafik, dari kalangan munafik. Mereka memberontak. Setelah memberontak, apa yang terjadi? Rumah Khalifah Utsman dikepung, dan di situ ditawarkan, datang Jibril, di sebuah kisah ya di buku. Jibril mengatakan salam kepada Utsman dalam mimpi, bukan lewat kenyataan. Wahai Utsman, ada salam dari Rasulullah. Ya Rasulullah datang jadi mimpi. Utsman tidak langsung, wahai Utsman, aku berikan 2 pilihan. Apakah engkau mau selamat? Apakah engkau mau berbuka puasa denganku di surga? Kata Rasulullah. Jadi Utsman itu posisinya lagi puasa dan baca Quran. Kata Utsman, aku memilih berbuka puasa bersama Rasul. Akhirnya Utsman dikepung dan beliau dibunuh sampai darahnya mengalir ke pusat. Itu cerita sedikit tentang akhir dari Utsman bin Affan. Mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan chat Bapak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.